Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqi yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatuna fi makarimil akhlaq. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ini pertama kali di dalam sejarah Idul Fitri seluruh bumi terkena pandemi. Ini akan menjadi catatan sejarah bagi keluarga maupun bangsa maupun bangsa-bangsa di dunia ini. Pandemi mencekam seluruh. Saya akan berkisah hal yang serupa walaupun tidak seluas sekarang pernah terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin atau kepala negara. Suatu hari Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke Syam sebagai bagian dari kekhalifahan Islam zaman Umar bin Khattab. Di tengah perjalanan, Umar ditemui oleh Ubaidah bin Al-Jarrah selaku gubernur Syam yang memberitahu bahwa di Syam ada pandemi. Umar lalu berunding dengan para sahabat-sahabatnya, apa yang harus dilakukan? Melanjutkan perjalanan atau menghentikan perjalanan? Terjadilah perdebatan yang sangat lumayan sengit. Ada yang berpendapat terus ke Syam, ada yang berpendapat kita kembali ke Madinah. Akhirnya Umar memutuskan kembali ke Madinah. Ketika putusan itu diambil oleh Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah selaku gubernur Syam memprotes. Bagaimana mungkin kamu menghindar dari takdir? Lalu Umar bin Khattab menjawab, ya, saya menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain. Pendapat Umar ini diberi ilustrasi begini. Kalau kamu mengembala kambing, lalu ada dua padang rumput, yang satu subur, yang satu tidak. Dan ketika kamu menggembala kambing di padang yang subur, apakah itu bukan takdir? Dan ketika kamu mengembala kambing di tempat yang tidak subur, apakah itu bukan takdir? Artinya dia hendak mengatakan, karena Abu Jarrah tadi itu punya argumentasi juga. Kalau kamu tidak ditakdir sakit, masuk ke negeri Syam, ya kamu tidak akan sakit. Kenapa kamu menghindar dari takdir? Tapi lalu Umar membalas dengan sebuah pendapat yang lain seperti tadi itu. Kalau kamu memilih mengembala kambingmu di padang rumput yang gersang atau di padang rumput yang subur, itu juga sebuah takdir yang kamu pilih. Dan itu ada ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd 11. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu yang berubah. Lalu rombongan Umar kembali ke Madinah, rombongan Abu Ubaidah kembali ke Syam. Tetapi Umar sangat sedih dengan keputusannya itu, karena Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah sahabatnya sejak kecil. Artinya dia ngaji bareng, dia belajar bareng, dia perang bareng, dia susah bareng. Ada perasaan di dalam Umar untuk menyelamatkan saudara atau temannya ini agar tidak kena penyakit di Syam.
Tetapi Umar juga tahu bahwa Abu Ubaidah ini seorang sosok yang sangat teguh kepada pendirian, dan sebagai seorang pemimpin di Syam, dia tidak mungkin akan mau meninggalkan rakyat. Umar membuat taktik menulis surat, dan suratnya itu bunyinya begini: aku kepingin bertemu kamu secara langsung. Jadi Umar tahu kalau Ubaidah kamu ke Madinah, pasti Ubaidah tahu. Nah, ini kan taktiknya Umar ingin menyelamatkan saya tidak mau itu. Oleh karena itu Umar membuat tulisan seperti itu, aku kepingin bertemu langsung dengan kamu. Maksudnya supaya Ubaidah keluar dari Syam menuju ke Madinah dan bertemu Umar. Sebaliknya ketika surat itu diterima oleh Abu Ubaidah juga tahu ini adalah taktik Umar untuk menyelamatkan saya keluar dari Syam. Lalu Abu Ubaidah sebagai gubernur nulis surat, aku di Syam bersama-sama sahabat-sahabat saya ketika membebaskan Palestina dan juga membebaskan Syam. Aku sangat mencintai mereka dan saya sangat cinta kepada rakyat saya. Saya tidak mau meninggalkan mereka, walaupun saya harus mati. Surat itu dibaca oleh Umar dan Umar menangis. Karena dia sedih sahabatnya tidak mau keluar dari Syam. Di Syam wabah, namanya penyakit itu Ta'un Amwas, nama sebuah daerah, semakin mengganas terjadi. Ketika penyakit itu pandemi itu semakin melebar di Syam, lalu Abu Ubaidah keluar ke masyarakatnya, dia berpidato, sabarlah kalian. Ini adalah doa Rasulullah SAW kepada orang beriman. Nabi pernah berkata, barang siapa yang terkena penyakit taun atau mendapat ujian berat dan dia terima dengan kesabaran penuh, syahid hukum. Sabarlah kalian dan aku akan tetap berada di tengah-tengah kalian, walaupun saya harus mati. Takdir Tuhan menghendaki Abu Ubaidah al-Jarrah menghembuskan nafas karena penyakit pandemi. Berita itu diterima Umar. Dan Umar bin Khattab sangat sedih mendengar sahabat ini. Sepeninggalnya Abu Ubaidah al-Jarrah selaku gubernur, Umar mengangkat Amr bin As menjadi gubernur Syam. Amr bin As mempunyai strategi yang lain. Dia melihat pandemi ini kayak api membakar pohon yang kering. Jadi kalau pandemi ini tidak ada yang dibakar, seperti api tidak ada yang dibakar, pasti akan mati sendiri. Lalu dia memerintahkan kepada rakyatnya, berpencarlah kalian ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Nanti kalau situasi sudah aman, akan saya beritahu. Sejarah mencatat, cuma ini perlu menjadi penelitian apa pertimbangan Amr bin As menyuruh mereka ke gunung-gunung. Dan mungkin karena Amr bin As tahu keadaan kondisi negeri Syam. Setelah keadaan dianggap sudah aman, lalu mereka diminta kembali pulang ke kota masing-masing seperti biasa, dan banyak orang yang diselamatkan. Kebijakan Amr bin As ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Umar bin Khattab karena banyak menyelamatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat di dalam pemerintahan Umar bin Khattab. Dan sahabat-sahabat itu lalu mengingat kembali kepada ajaran Rasulullah tentang sebuah doa. Nabi mengajarkan, kalau kamu ingin terhindar dari mara bahaya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un
wala fis Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan asma Allah dan dengan asma Allah tidak akan sesuatu kecelakaan menyentuh, dan sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Itu doa itu ada di kamar Gilang yang ada tulisan kaligrafinya. Di dalam hadis itu disebutkan kalau doa ini kamu baca siang dan sore hari, pagi dan petang, minimal sekali baca 3 kali, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya, entah penyakit, entah musibah, entah apapun, dengan keyakinan penuh bahwa itu akan menghindarkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan, memberi kekuatan, dan memberi inspirasi kepada kita semua tentang apa yang kita alami tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, saat kita merayakan Idul Fitri seperti yang terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan mengampuni kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan asma Allah yang Maha Pemurah, Pencurah Rahmah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Ya Ilahi, wahai Zat yang Maha mengampuni, ampuni segala dosa salah ibu kami. Ibu kami yang dengan keikhlasan mempertaruhkan nyawanya tatkala kami hadir di dunia ini. Ampuni segala dosa dan salah ibu kami. Ibu kami yang dengan tulusnya merelakan waktu istirahat malamnya tatkala kami kecil dahulu. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu kami. Ibu kami yang dengan khusyuknya berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa dan salah bapak kami yang dengan ketegaran hatinya memberi contoh untuk mencari rezeki bersih agar berkah bagi kehidupan anak cucu. Wahai yang menggenggam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, limpahkan rezeki, lindungilah kami dari pandemi, jauhkanlah kami, keluarga kami, jauhkanlah kami, bangsa kami, dan jauhkanlah kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang wafat, dari bencana pandemi, dari kesulitan ekonomi, dari kerumitan sosial. Hindarkan semua itu ya Allah, sehingga bangsa dan negeri ini menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai yang ampunannya mendahului siksaan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah mengirimkan peringatan yang sangat keras kepada kami. Beri kemampuan kami untuk mengubah hidup, cara berpikir, cara bertindak, apa sesungguhnya yang terjadi ini, sehingga kami menjadi dan hidup di dalam ridho dan naungan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma innaka nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa khina taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.